hitam di lokasi tersebut plus 1 luka. Ini agak sedikit berbeda dengan lokasi lagi PLN. Duel panas antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN yang berlangsung selama 5 set tersebut berakhir dengan kemenangan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-2. Sebuah hasil yang terasa istimewa karena diraih melalui comeback luar biasa setelah sempat berada di titik terendah. Namun, sorotan utama justru datang dari sosok tak terduga, Nurlaily Kusuma, yang tampil sebagai libero dadakan Jakarta Pertamina Enduro. Penampilannya yang solid di lini pertahanan membuatnya dinobatkan sebagai MVP pertandingan dan menyebut satu sosok menjadi kunci kebangkitannya, sekaligus kebangkitan tim. Seperti apakah beritanya? Inilah ulasannya. Pertandingan antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN menjadi salah satu laga paling dramatis dan emosional musim ini. Duel panas yang berlangsung selama 5 set tersebut berakhir dengan kemenangan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-2. Sebuah hasil yang terasa istimewa karena diraih melalui comeback luar biasa setelah sempat berada di titik terendah. Di momen inilah, banyak yang mengira pertandingan akan berakhir cepat. Namun, titik balik justru lahir dari situasi tak terduga, termasuk munculnya sosok Nurlaily Kusuma yang secara mendadak harus menjalani peran libero, posisi yang belum pernah ia mainkan sebelumnya, dan menjadi MVP pertandingan. Usai laga, Nurlaily mengaku tak pernah menyangka akan meraih penghargaan MVP. Terlebih, karena dirinya belum pernah bermain di posisi libero sebelumnya. Jujur, saya sama sekali tidak menyangka bisa jadi MVP. Ini pertama kalinya saya bermain sebagai libero. Awalnya, saya hanya mencoba menjalankan tugas sebaik mungkin, ujar Nurlaily dengan nada haru. Ia bahkan mengungkapkan bahwa sempat merasa pasrah ketika timnya tertinggal dan tekanan semakin besar di set ketiga. Namun, satu sosok menjadi kunci kebangkitannya, sekaligus kebangkitan tim. Saat kami hampir menyerah, Kak Megawati Hangestri terus menyemangati saya dan seluruh tim. Dia bilang jangan pernah berhenti percaya, apapun posisi kita di lapangan, ungkap Nurlaily. Menurut Nurlaily, Megawati bukan hanya memberi semangat lewat kata-kata, tetapi juga lewat sikap. Hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap mental tim hingga mampu membalikan keadaan. Megawati itu pembawa pengaruh besar untuk tim. Dia panutan saya. Energinya menular, bikin kami percaya kalau pertandingan ini belum selesai, tambahnya. Kemenangan dramatis ini pun menjadi bukti kuatnya mental Jakarta Pertamina Enduro. Dengan Megawati Hangestri sebagai motor semangat tim dan Nurlaily Kusuma sebagai simbol kejutan manis di laga penuh tensi tersebut. Laga ini tidak hanya menghadirkan kemenangan, tetapi juga cerita inspiratif tentang kepercayaan diri, peran tak terduga, dan kekuatan dukungan antar rekan setim yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Di sisi lain, mantan pemain Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, membagikan pandangannya mengenai perbedaan pembinaan voli di luar negeri yang bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Megawati, yang akrab disapa Megatron, secara resmi kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro untuk Proliga 2026. Pengumuman itu disampaikan melalui akun Instagram resmi klub @jpevolley pada Rabu malam 17 Desember. Dia kembali, tulis keterangan video unggahan tersebut. Proliga 2026 akan menjadi tahun kelima Mega kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro dengan spike keras serta kecerdasan aksinya. Kapten Atisha Malia percaya kekeluargaan tim akan semakin solid dan mantap menghadapi pertandingan nanti. Lanjut keterangan itu. Kembalinya Megawati menandai musim kelimanya bersama Jakarta Pertamina Enduro. Sebelumnya, ia membela klub pada periode 2015 sampai 2019 dan 2022 sampai 2023. Selama masa itu, Megawati sukses membawa timnya menempati posisi runner-up Proliga sebanyak 3 kali, yakni pada 2016, 2019, dan 2023. Selain berprestasi di tanah air, Megawati juga memiliki pengalaman internasional. Ia bermain 2 musim di Liga Voli Korea bersama Red Sparks, bahkan berhasil membawa timnya menjadi runner-up V-League 2024/2025
setelah bersaing sengit di final melawan idolanya, legenda voli putri Korea, Kim Yeon-kong. Tak hanya itu, Megawati tercatat sebagai pemain voli putri Indonesia pertama yang bermain di Liga Voli Turki. Meski belum sempat debut di turnamen Kadinlar 1 Ligi, ia tampil impresif membantu Manisa BBSK meraih gelar juara di turnamen Ferdi Zeyrek 2025. Dalam konferensi pers Proliga 2026, Megawati menyoroti perbedaan mencolok dalam pembinaan pemain di luar negeri. Karena saya berpengalaman di luar negeri udah pernah main, menurut saya di sana pembinaannya itu terus-terusan, kata Megawati. Jadi per tahun itu dia Voli nggak ganti klub. Jadi dia punya kontrak mungkin 7 tahun atau 6 tahun. Jadi pemainnya itu-itu aja, dan mungkin dari situ chemistry-nya terbangun. Jadi nggak ada perbedaannya gitu loh setiap tahunnya. Lanjutnya, dikutip dari YouTube Moji Sosial. Model pembinaan seperti ini memberikan waktu panjang bagi pemain untuk membangun kekompakan tim. Dampaknya, saat bergabung dengan tim nasional, proses adaptasi berjalan lebih cepat karena bonding sudah terjalin sejak di klub. Sebaliknya, Megawati menilai sistem di Indonesia masih belum stabil. Banyak pemain hanya bertahan 1 hingga 2 musim di klub sebelum berpindah. Kalau di Indonesia kan ada beberapa yang cuma setahun, 2 tahun gitu aja. Kalau di sana lebih lama aja pembinaannya, dan disediakan mes juga, pungkas Megawati. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya angkat bicara soal tekanan besar yang kini kembali ia rasakan di Proliga. Bintang voli putri Indonesia itu tak menampik bahwa bermain di kompetisi domestik justru menghadirkan tantangan mental yang lebih kompleks, terutama ketika status juara bertahan melekat pada tim yang ia bela, Jakarta Pertamina Enduro. Kembalinya Megawati ke Pertamina Enduro untuk menghadapi Proliga musim 2026 bukan sekedar reuni biasa. Ia datang di tengah ekspektasi tinggi publik dan target tegas klub untuk mempertahankan gelar juara. Sebuah situasi yang, menurut Megawati, jauh lebih berat dibandingkan pengalamannya berkarir di luar negeri. Secara terbuka, Megawati mengakui bahwa mempertahankan prestasi adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit daripada saat pertama kali meraihnya. Apalagi, Jakarta Pertamina Enduro akan turun sebagai kampiun bertahan Proliga. Tentunya berat karena mempertahankan juara. Tahun lalu aku nggak ikut di Pertamina. Aku di tim Petro dan dapat juara 3. Terus Pertamina juara 1. Jadi mungkin mempertahankan lebih susah. Pasti ada beban tersendiri, ujar Megawati. Musim lalu, Megawati memang tidak berseragam Pertamina Enduro. Ia memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan mengakhiri kompetisi di posisi ketiga. Di saat yang sama, Pertamina Enduro justru tampil konsisten hingga akhirnya keluar sebagai juara. Kondisi ini membuat kepulangan Megawati ke Jakarta syarat dengan harapan besar. Meski demikian, Megawati menegaskan bahwa target tim tetap mengarah pada hasil maksimal. Ia sadar tekanan akan selalu ada, namun hal itu tidak mengubah ambisi tim untuk kembali berjaya.